Kalau kalian ingat ada satu brand mikrofon namanya Komika, itu udah pernah gue review mikrofonnya yang namanya itu Komika STAU1. Dan sekarang mereka ya gue cukup impress sih karena ada seri barunya yaitu STAU2. Ini sangat-sangat improve dari segi kualitas, build quality-nya, dalemannya juga gue udah coba. Dan dia gue bisa bilang Komika punya improve yang sangat bagus sih dari seri sebelumnya ke seri yang baru ini. Jadi ya halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan coba lihat unboxing dulu STAU2 Komika karena ini barang baru juga. Gue not sure ini udah resmi di Indonesia, tapi kita bisa beli langsung pakai Lazada dan itu dari China dikirimnya. Begitu juga dengan produk gue ini dikirim langsung dari sana. Tapi Komika juga sebetulnya udah ada reseller di Indonya sih, cuman yang untuk STAU2 ini produk baru dan baru banget rilis. Jadi kita coba lihat si produknya. So, langsung aja masuk ke videonya. Iya, ini dia untuk si dus Komika STAU2. Beda banget dari yang STAU1 karena STAU1 itu menurut gue kayak transformer bentuknya. Kotak-kotak gitu. Lagi-lagi Komika taruh branding yang cukup gede di depan mic-nya nanti ya. Cuman gue sih kayaknya nggak akan pakai pop filter ini. Tuh, ini ada manual guide, manual book, ada warranty card sama aja. Dan ini untuk unit si mikrofonnya. Hup. Nah ini dia yang gue bilang looknya lebih kelihatan profesional dibanding yang STAU1 kemarin. Dan bawahnya kita bisa lihat ada kelengkapan lainnya. Ada kabelnya ini USB-A Type-C ke Type-C yang bisa kita colok juga ke USB-A gitu. Jadi kalau laptop kita atau PC kita udah USB-C, ya ini bisa langsung kepake. Cukup panjang ini, kayaknya ada 2 meter kabelnya. And then kita dapat ini shock mount yang cukup oke sih. Ini ada untuk clampingnya. Dan ini kayaknya bisa untuk taruh headset ya, jadi headset hanger gitu. Yap, dan ini untuk si stand. Armstandnya ini lebih bagus sih. Kita dapat ini juga velcro untuk kabel manajemen, lumayan oke sih kualitasnya. Dilihat ya, gue kira kayak yang 100 ribuan gitu ya, ternyata enggak. Dan ya selalu ada peringatan ini pakai pegas, jadi kita hati-hati untuk bukanya dia. Oke, jadi kayak gini. Yes, betul, ini kualitasnya lebih bagus dibanding yang 100 ribuan itu. Oke, ya kita coba akan mounting juga sekaligus kita setup si mikrofon ya. Udah, isinya itu aja sih. Kita coba lihat mikrofon yang lebih lanjut ya. Tadi belum. Kayak ginilah wujud si Komika STAU2. Jadi portnya dia ada di sini, nyatu sama drat untuk mounting juga. Ini ada volume atau gain control, kita belum tahu, nanti harus gua tes juga. Ini untuk dial monitoring ya. Ini monitoring sekaligus mungkin juga playback dari PC kita. Untuk combo jack 3,5 mm untuk monitoring, dan ini ada kayaknya untuk ganti RGB, dan ya di sini tuh ada RGB-nya memang di bawahnya. Ini ada mute, dan ini kayaknya dia model yang sentuh gitu. Oke, kita coba akan setup si microphone-nya. Cek 1 2. Oke, jadi kayak gini untuk suara dari mikrofon Komika STAU2. Ya ini mikrofon condenser yang pickup suaranya itu cuma cardioid aja dari depan. Gue coba untuk ngomong dari kanan kiri kayak gini hasilnya. Cek 1 2 3, cukup ngekat. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oh ya, gue pengen cobain fitur si ini nih. Yang presetnya dia, ini gue pakai mode yang standar, normal, defaultnya, jadi LED-nya mati. Ini kalau LED-nya warna biru, suara gue jadi kayak gini. Tone-nya agak sedikit turun, jadi agak berat gitu. Ya, tipikal podcast, memang enak juga sih ini untuk podcast. Dan coba untuk streaming ini sedikit bright, ya lebih bright dari yang tadi sebelumnya, dan lebih bright juga dari suara defaultnya dia. Dan ini untuk mode cek. Oh gitu ya. Ya reverb gitu. Dan jangan suruh gua nyanyi ya. Sampai gimana ya? Preset ini sih podcast menurut gua
asik juga ya. Suaranya jadi kayak gini. Lebih bersih atau enggak ya? Dan ya, anyway, kita coba untuk dengerin noise-nya gimana. Kalau gue diem, di sini ada AC nyala dan PC nyala. Ini juga kipas dari lighting juga lumayan berasa sebenarnya suaranya. Anyway, ini di preset podcast ya. Ini preset streaming. Ini preset nyanyi. Dan ini preset normal. Nah, ini gue ada aktivitas di atas meja. Gimana untuk Shockmount-nya dia bagus atau enggak? Harusnya sih ini bisa ngeredam suara dari aktivitas di atas meja untuk Shockmount-nya dia. Ya, jadi ya cukup menarik sih dari segi desainnya dia karena improve banget dari yang sebelumnya. Tapi kita coba dengerin kualitas suaranya kayak gimana. Gue akan coba kasih komentar. Tapi gue coba dengerin dulu. Yuk. Oke, yes. Jadi gue udah coba lihat gimana mikrofon ini performance-nya gitu ya. Dan so far sih gue ngerasa paling suka itu ada di preset podcastnya dia. Ini preset biasa ya, by the way. Podcastnya kayak gini. Suara gue jadi mantep banget ya pasti. Dan gue juga ngerasa dengan preset ini suara jadi lebih clear dibanding preset yang lain. Dan ini paling aman sih gue ngerasanya. Kalau yang streaming itu bright banget, jadi kalau kita ngomong nge-pick itu jadi sampai pecah dan sakit banget gitu untuk kita dengerin. Jadi ya ini paling oke untuk pakai preset podcast yang warna biru. Gue juga tadi udah coba untuk shock mount-nya dia, kualitas shock mount-nya ini memang terkesan ringkih gitu ya, goyang-goyang banget. Tapi ini sangat-sangat membantu ketika kita itu banyak aktivitas di atas meja kayak gini-gini itu bisa terreduce untuk suara dep-depnya. Terus untuk typing test keyboard ini pakai arm stand, biasanya ada suara interference dari keyboard ke meja duk gitu. Nah, ini bisa hilang gara-gara si shock mount-nya ini. Jadi shock mount-nya bagus sih. Jadi hal yang gue suka ada di shock mount-nya dia dan preset untuk podcastnya ini bagus banget suaranya. Dan suara standarnya sebenarnya juga udah bagus sih, cuma gue lebih suka aja karakteristik suara dan gue ngerasa jadi lebih bersih untuk preset podcastnya. Dan kalian juga tadi harusnya udah denger gue coba diem sebentar ya untuk dengerin noise-nya itu kayak gimana. Dan menurut gue di preset podcast itu paling oke sih. Untuk minus yang menurut gue perlu diconsider itu adalah ini bagian pengaturan volume, bukan gain yang diatur tapi volumenya dia. Jadi ketika kita pengen recording, suara kita tuh nggak cukup luas gitu, karena kalau volume itu dia akan ngebatasin batas atas untuk peak levelnya. Beda dengan gain, walaupun kita kecilin dia tetap peak levelnya itu ada di 0 dB gitu. Kalau ini jadi kita bisa turun, harusnya 0 dB jadi minus 16 gitu, cuma minus 12. Jadi kita nggak punya ruang lebih untuk bisa sampai suara tingginya gitu loh. Jadi ya di sini gue coba untuk share ke kalian. Kalau misal kalian di Windows terus settingan mikrofonnya itu 100 levelnya di Windowsnya, gue coba set untuk dialnya itu ada di posisi kurang lebih angka setengah 12, jarum jam setengah 12. Itu yang paling maksimal di 0 dB pas. Itu aja sih, gue impress sama kualitasnya dari build quality-nya dia, terus kualitas audionya juga lumayan oke. Ya minusnya tuh di volume aja. Terus untuk amp stand-nya dia, setahu gue selisihnya itu 400.000 sama paketan yang nggak pakai amp stand, pakai stand table biasa. 400.000 untuk dapetin kualitas kayak gini menurut gue ya standar aja, emang kualitasnya sesuai. Ini 400 ribuan menurut gue. Kalau misal kalian mau lebih bagus lagi itu ada yang 500-600 ribu atau 700 dapat Tone Max ya. 500-600 itu soundtrack itu juga menurut gue oke juga, lumayan. Ya jadi itu aja sih untuk Komika STAU2 ini, sebuah upgrade yang sangat-sangat bagus menurut gue. Semoga di STAU3 mereka itu kasih kita gain control bukan volume nantinya, gitu aja. Untuk harga ini yang paketan pakai arm stand ada di 1,8, tapi pastinya kalian cek aja linknya, gue taruh di description box. Again, ini tuh kalian belinya dari Lazada dan langsung dikirim dari China. Gua belum tahu ada link di Tokopedia atau di Shopee gitu. Jadi ya kalian pastiin aja ceknya. Gue closing sambil ada tukang itu tahu bulat ya. Mantap. Ya, jadi ya thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.